Diam! Berhenti! Pukul dia! Pukul dia! Astaga, kenapa jadi seperti ini? Tidak, ini tidak boleh terjadi. Hei, tangkap mereka! Ibu, ayo kita pergi dari sini. Ini saatnya, Rahul. Rahul, untuk membuat Maharan dan Puja keluar dari jalan kita, maka kita harus menghancurkan tim mereka secepatnya. Pikirkan rencana lain. Apapun yang terjadi, kau Ibu, mengerti? tenanglah. Nanti kita akan mencari tahu. Iya, Sekarang tapi ayo, masuk ke Rahul. mobil. Ayo, Bu. Hei! Kau melarikan diri hari ini. Tapi aku tidak akan mengampuni saat aku keluar dari penjara. Ayo cepat! Hei! Sudah, tinggal. Sudah. Tolong tinggal, Tuan. Sudah, tinggal. Cepat, bawa dia. Bawa dia. Sudah, tinggal, Tuan. Sudah, hentikan. Ku ambilkan air untuk. Apa yang terjadi? Pelayan itu benar-benar beruntung. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Bagaimana kalau mereka membocorkan namamu? Jangan khawatir, Bu.
Para preman itu tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka. Apa kau yakin? Iya, Bu, mereka tidak tahu namaku. Tidak mungkin mereka bisa membocorkannya. Tapi Ibu benar. Gadis itu sangat beruntung. Aku pikir sudah saatnya Ibu memainkan kartu asnya, Bu. Cuma itu saja yang bisa mengubah nasib Puja dan kita, Bu. Mungkin kau benar, Rara. Sudah waktunya untuk memanggilnya ke Vias Mansion. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Dia tidak akan bisa melakukan apapun kalau Su ada di sana. Sinar harapan telah bersinar di lorong gelap Ranggali. Naren Vias, putra pengusaha terbesar di Rishikesh, Haris Vias, telah mengambil tanggung jawab untuk mengubah kehidupan para perempuan di Ranggali. Nona Puja, bisa beritahu ada berapa orang di sana? Apa kau mencoba membela diri? Apakah mereka memperlakukan Anda dengan buruk di sana? Hentikan! Apa kau tidak bisa melihat kondisinya? Candani, bawa Puja ke dalam. Aku tahu itu tugasmu menyampaikan berita pada orang-orang. Tapi apa itu bukan tugasmu berempati pada orang sana? Tanyakan pada orang-orang yang mencoba menodai seorang gadis yang lugu. Kau harus menghina mereka yang tidak menghormati seorang wanita. Mengganggu seorang gadis yang sudah hancur. Itu bukanlah tindakan keberanian. Naren, kau masuklah ke dalam. Aku akan mengurus mereka. Aku mau 5 kilo ya. Ini. Untuk siapa kau membeli begitu banyak buah? Iya, tentu saja. Ini untukmu. Kau harus menjaga diri sendiri. Ini juga. Tapi aku tidak bisa makan buah sebanyak ini. Jangan buang waktunya. Beri aku uangnya. Kelihatannya Puja masih kesal. Aku harus melakukan sesuatu. Ada apa? Kau memberiku uang tanpa berdebat? Kau tidak akan memarahiku nanti, bukan? Pak, timbangkan lagi. Beri aku 5 kilo apel, 3 kilo jeruk, tidak 4 kilo saja. Dan beri aku 2 kilogram mangga dan... Tunggu, Naren. Tidak usah banyak-banyak. Pak, tolong jangan dengarkan dia. Buah apa tadi yang dia minta? Dengar Tuan Singh, aku tidak akan ada kompromi pada pengaturan itu. Penerbangan Bibi akan mendarat di Delhi besok malam. Ingatlah satu hal, dia seperti anggota keluarga kami. Jadi, jangan membuat kesalahan, oke? Guru, salam. Silakan masuk. Rumah ini milik orang-orang pekerja keras yang terus melakukan pekerjaan mereka meskipun menghadapi banyak kesulitan. Mereka tidak pernah kompromi pada prinsip-prinsip mereka. Mereka adalah orang suci sejati. Guru, silakan duduk. Katakan, kau ingin minum apa? Jangan khawatir, Nilima. Bagiku ini seperti rumahku sendiri.
kau, Haris. Sini. Kemarilah. Lihat, guru ada di sini. Guru, dia adalah Haris Fias. Dia adalah kakak iparku. Dia khawatir selama beberapa hari terakhir ini. Tidak ada yang seperti itu. Aku menderita stres ringan karena pekerjaan kantor, itu saja. Haris, mendekatlah padaku. Aku tahu kau sama sekali tidak menyukai orang seperti aku. Tapi itu bukan salahmu. Orang suka memfitnah kami. Tolong, mendekatlah padaku. Sejujurnya, aku ingin bertemu denganmu. Kau tahu, selama beberapa hari terakhir, aku mendapatkan perasaan ini. Bahwa kau menghadapi masalah dan bahwa aku harus membantu. Bukankah masalahmu ada hubungannya dengan New York? New York? Pergilah. Masalahmu terpecahkan. Permisi. Salam Ibu. Apa kau sudah sampai Delhi? Iya Haris, aku sudah sampai Delhi. Tapi ada perubahan di menit terakhir dalam programku. Aku jadi tidak bisa datang ke Rishikesh. Baik, tapi kami sudah tidak sabar menunggu kedatanganmu. Iya, aku tahu. Tapi sesuatu yang penting muncul. Aku akan hubungi kau nanti ya. Berikan cintaku pada Naren. Baiklah, baik. Kita tidak perlu takut. Mereka yang telah melakukan kesalahan yang harus takut. Iya, Puja. Kau tidak sendiri. Kau bersama keluargamu. Kami bangga padamu, sayang. Naren, bawa dia masuk.
Haris, coba kau nyalakan TV-nya. Ada sinar harapan baru bagi mereka yang tinggal di Ranggali. Naren Vyas, putra pengusaha terbesar di Rishikesh, Haris Vyas, melakukan sendiri mengubah kehidupan para wanita yang tinggal di sini. Apa yang telah dilakukan putra Haris Vyas untuk anak-anak Ranggali ini benar-benar terpuji. Dan dia tidak sendirian dalam tugas berat ini. Dia mendapat dukungan dari seorang gadis bernama Puja. Tapi tidak ada yang tahu hubungan mereka apa. Beberapa menganggap mereka suami istri, sementara yang lain mengatakan Puja adalah asistennya. Tuan Vyas, setelah apa yang terjadi semalam, apa kau pikir kau akan bisa menjalankan sekolah di tempat ini? Sangat mudah untuk takut dan melarikan diri. Tapi hidup adalah tentang bertahan. Puja, peran apa yang kau mainkan dalam inisiatif Tuan Vyas? Aku bersama Naren. Apa kau pikir kau bisa mengubah kehidupan anak-anak di Ranggali ini? Anak-anak ini mampu mengubah hidup mereka sendiri. Percayalah, suatu saat nanti kau akan mewawancarai mereka. Haris, tolong jaga emosi. Cara kalian saling mendukung satu sama lain patut dihargai. Boleh aku tahu bagaimana hubungan kalian berdua? Apa kalian berdua suami istri? Naren tidak akan menemukan pasangan hidup yang lebih baik daripada Puja. Naren ada di sini untuk tujuan mulia. Dan aku membantunya dalam hal ini. Kami tidak perlu menentukan hubungan apa yang kami bagikan. Tahan dirimu, Haris. Puja, apa yang ingin kau katakan tentang para wanita ini? Apa beda mereka dan kita? Kalau kalian meremehkan mereka, bagaimana persepsi orang tentang mereka akan berubah? Pernahkah kalian tanya pada mereka? Apa mereka senang melakukannya? Apa mereka mengkhawatirkan masa depan dan karir anak-anak mereka seperti ibu pada umumnya? Ingatlah, mereka juga ingin hidup bermartabat. Wawancarai mereka, bukan hanya kami saja. Karena semua kisah keberanian mereka menginspirasi semua orang. Ini telepon dari Haris. Aku ingin kau meminta Naren untuk pulang sekarang. Dan membuatnya sangat jelas bahwa dia harus segera menghentikan omong kosong ini. Aku tidak akan bilang apa-apa pada Naren. Naren bekerja di Ranggali untuk tujuan mulia. Dan aku juga mendukung Naren dan Puja untuk hal itu.